والمسلمين ويأتينا وإياكم صلى الله عليه وسلم حسبي المحمدين وسيكون إن شاء الله رسولين ويرحم المسلمين فرج المسلمين ويشفي الله المسلمين وأن يوفقنا لما يحب الله ويحبنا والحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته وسجاد رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العالم والإيمان والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan tafsir dari surat Al-Maidah, tafsir muyassar di dalam ayat ke-90 surat Al-Maidah. Larangan meminum minuman keras, khamr, judi, dan juga jahiliyah daripada pekerjaan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, berkorban untuk sembahan-sembahan berhala, patung-patung, nama-nama Hubal, nama-nama Lata wal Uzza, dan mereka menyembelihnya dengan nama-nama patung tersebut dilarang. Begitu pula kita dilarang menyembelih untuk fulan, untuk nama Syekh fulan, nggak boleh. Ya. Menyembelih hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita sebutkan nama orang siapapun kecuali kurban yang di bulan itu, di bulan hari raya Idul Adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, panggilan setelah di Madinah. Ya. Di Madinah turun ayat larangan-larangan untuk minuman-minuman keras, karena masih ada sebelumnya tahapan pertama larangan-larangan minuman di waktu acara-acara bisa jadi berantem, bisa jadi berkelahi, bisa jadi bunuh-bunuh. Dilarang lagi yang kedua di waktu sholat. Waktu mau sebelum sholat nggak boleh minum. Akhirnya masih ada juga sampai salah sholatnya, sampai sholatnya salah. Yang ketiga dilarang sama sekali dimanapun berada. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ayat yang ketiga nih. Ya. Wahai orang-orang beriman, artinya orang-orang yang sudah mukmin masih juga bisa kena. Muslim minum wajar misalnya, atau dia masih maksiat. Tapi orang beriman pun masih suka-suka ke bawah, ya. Wahai orang beriman, ya, sesungguhnya minuman-minuman arak tersebut adalah rijsun, ya, perbuatan yang syaitan, ya. Rijs syaitan. Kalau kita masuk ke kamar mandi, Allah menyauduka minar rijsi wan najis, wa minas syaitanir rajim. Maka dilarang minuman-minuman tersebut. Wal maisir, judi, ya. Wal ansab, nusuk patung-patung yang dibawa binatang itu disembelih di depannya, ya. Buat patung itu dilarang. Azlam, tembakan panah. Menembak panah kalau dapat judi, jadi judi dengan memanah. Itu semuanya
dilarang. Undi nasib namanya, dengan panah. Itu semuanya adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Jangan kau kerjakan wahai orang-orang yang beriman. Judi, khamar, begitu juga berkorban untuk nama-nama orang, walaupun dahulu berhala, sekarang nggak boleh kita menyembelih untuk nama orang. Misalnya datang ke orang-orang paranormal ya. Ente mesti motong sapi untuk Syekh pulang-pulang. Oh, jangan. Nggak boleh itu. Nggak boleh, mesti diluruskan yang begitu. Dia nggak mengerti itu syirik kepada Allah Subhanahu. Nggak boleh kita jadikan persembahan seperti berhala. Orang-orang ulama udah mati di sini. Untuk namanya yang tidak boleh. Itu perbuatan yang keji, ya. Atau tadi anu nasib, kalau pas kena, kalau nggak kena rugi dia, atau jadi judi, nah itu juga nggak boleh. Wajibkan ibu sudah hentikan, jauhi ya, segala-galanya. Jangan lagi kerjakan itu semua. La'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Kalian beruntung, nggak perang, nggak berantem, nggak berkelahi, nggak bunuh-membunuh, nggak rugi, ya, nggak salah. Ya. Di dalam penyembelihan, judian, minuman, adu nasib dan lain-lain. Jahiliyah kalau kalah nasib dia bunuh diri. Wah, sama di sini juga gitu. Orang dulu ingat kalau wahwe. Woi, kalau dia kalah mati, itu suhawi ya. Itu semuanya daripada perintah syaitan. Itu ajakan syaitan. Dijelaskan di ayat yang selanjutnya, innama yuridu syaitanu, hanyalah itu kepengennya syaitan, kehendaknya syaitan, maksudnya syaitan. Untuk apa? An yuqi'a bainakumul adawah. Untuk dijatuhkan antara kalian permusuhan, perkelahian tadi. Udah mabok, judi begitu juga sama. Jadi kalau dikalah berantem akhirnya. Bunuh. Begitu juga tadi ngadu nasib. Itu semuanya syaitan untuk menimbulkan kepada orang-orang tersebut saling bunuh-membunuh, benci-membenci, akhirnya jadi kematian. Bahwa dia benci, dendam ya, lantaran minum arak, lantaran main judi ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, pasti judi dan minuman itu udah memabukkan. Walaupun jadi nggak kelihatannya mabuk, tapi hilang waktu. Habis waktu, penasaran, hilang sholatnya. Mau main lagi. Kalian sholat nggak dipikirin. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan melupakan, menghalangi seorang untuk sholat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau berzikir, dia buang waktunya untuk main. Fahal antum muntahun, pertanyaan oleh Allah, apakah kalian mau berhenti? Mau nggak berhenti benar-benar? Stop, jauhi itu semuanya ya. Intahaina, kami jawab semuanya, kami berhenti, kami jauhi deh. Di situ katanya kota Madinah, solokannya khamr semua, pecahin botol-botol, kendi-kendi, tempayan-tempayan, buangin semuanya. Itu hari stop, karena ayat terakhir udah ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, nggak boleh di acara-acara, nggak boleh di sholat. Sekarang udah nggak boleh lagi. Patuh tuh orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, patuh semuanya, buang, hancurin, kalau kita pecahin tuh botol-botol semuanya. Solokan Madinah aja bau khamar sih. Itu revolusi benar-benar ya, taubat bersama semuanya. Intahaina ya Rabb, ya kami sudah berhenti ya Allah. Ya, nggak ada lagi. Seperti kata turun hijab juga 3 kali prosesnya. Nah,
Pertama, kedua, ketiga, perempuan yang tadinya dilihat besok juga ada yang melihat lagi perempuan di pasar, nggak ada lagi yang perempuan membuka aurat, nggak ada lagi orang-orang campur aduk laki dan perempuan. Itu hijab prosesnya sama juga. Gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab ini juga Sayyidina Umar peduli atau cemburu melihat orang-orang minum akhirnya pada berkelahi dan lain-lain, sampai dia punya anak sendiri dicambuk sama dia sendiri. Anaknya minum dicambuk sama dia, dihukum sama dia sendiri. Itu jelas sebagai panutan Sayyidina Umar, biar anakku sendiri kalau minum dicambuk. Berat banget ya. Rasulullah menggambarkan Sayyidatuna Fatimah dalam pencurian wanita Quraisyah. Seorang wanita bangsawan mencuri. Kata Rasul, tetap harus dihukum potong tangan. Kalau Fatimah putriku mencuri, aku potong tangannya juga. Itu keadilan, ya. Jadi begitu dia Sayyidina Umar, anaknya sendiri dia pecut. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, Al-Quran ayat-ayatnya, wa ati'ur Rasul, dan Nabi dengan sunnah hadis-hadisnya. Wahjaru, hati-hati ya, azab Allah, murka Allah kalau engkau langgar, kalau engkau melawan, menantang, masih juga mengulangi permainan judi, mengulangi tadi mengadu nasib, mengulangi memotong untuk manusia atau berhala. Begitu juga minuman dan judi, nggak boleh, jangan engkau ulang lagi. Hati-hati kemarahan Allah, azab Allah, siksa Allah orang-orang yang berpaling. Fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Nabi hanya menyampaikan undang-undang, hanya membacakan daripada Al-Quran, menjelaskan dengan hadis-hadis larangan-larangan minuman dan judi dan seterusnya, bahayanya. Kalian masih ngelawan, perang Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menyampaikan amanat, menyampaikan perintah ajaran syariatnya, risalahnya, ayat-ayatnya, dengan dijelaskan daripada ayat-ayat khamar atau hadis-hadisnya diterjemahkan oleh Nabi. Jangan kau salahkan Nabi. Nabi hanya penyampai, balaghul mubin, penyampai yang sudah menjalankan tugasnya Nabi. Al-balaghtu, aku sudah sampaikan kepada kalian, kalian tahu. Allah fashhad, ya Allah saksikan ya Allah, aku udah bilangin mereka tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ya, karena sebagian orang-orang munafik dan Yahudi masih aja minum-minum di zaman ini. Nah, di situ hukum cambuk aja. 80, 100, kalau ulang lagi dia terus sampai ada sahabat Nu'aiman namanya, sahabat dia minum, dicambuk sekali. Orang bilang malu dong, itu sahabat masih minum juga. Tapi dia disukai Rasulullah. Subhanallah, orangnya gurau, orangnya suka memuji Rasulullah, orangnya pembelaan agama. Diminum lagi, dicambuk lagi, padahal dekat sama Rasulullah, menghibur Rasulullah, mencinta Rasulullah, jihadnya berani banget, jagoan lagi. Sampai 3 kali, Nu'aiman, didoain, jangan lagi udah, ya, jangan ketahuan, jangan sampai ketahuan orang. Kalau mau minum jangan, bukan dibilang boleh ngumpet-ngumpet, tapi dia tobat dan masuk aja itu dengan berkah sabarnya Rasulullah, nggak langsung dia mengecam ya, walaupun jalanin hukuman. Ibaratnya kalau 80, sakit juga badan, 80. Yang kedua 100, mungkin kuat. Orang-orang dulu badannya gimana sih? Tapi dua-duanya dari pihak menjalankan hukum, dia juga menerima dan ditegakin hukum. Akhirnya dia taubat dengan doa dan dia pengertian. Hal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Ya, tidak lagi mengerjakan itu semuanya. Wa Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Hati-hati dengan azabnya, murkanya.
Ya, kalau Allah sudah memurkainya bahaya. Fa in tawallaitum, kalau kalian masih wahai munafikin, wahai orang-orang yang Yahudi, ya, dzimmi namanya, orang yang bernaung di dalam negeri Islam. Kalau kedapatan dia apa namanya berminum, dicambuk, nggak pakai agama lain, kita nggak boleh ini. Ya. Ada Sayyidina Umar lagi eskamling apa ya, jalan malam di gang berpapasan dengan Sayyidina Umar. Tuh orang lagi minum, bawa botol lagi. Waduh, mau kanan nggak ada gang, mau kiri nggak ada gang. Gang cuma satu-satu Sayyidina Umar. Ya Allah, mati dia begini. Kalau kata Sayyidina Umar ini aneh nih. Besok dia cambuk sama Sayyidina Umar. Dia niat di dalam hatinya. Ini dalam bab niat baik dan niat jujur. Dia berkata, ya Allah, aku taubat deh, nggak bakal minum lagi deh. Aku minta digantiin di minuman jadi cuka. Di dalam ilmu fikih ada khamar bisa menjadi cuka. Khamar itu bisa jadi cuka dengan izin Allah. Dibawa begini sampai dekat. Ya Umar bilang, itu apa? Enggak. Apa tanganmu? Cuka katanya. Dia lihat benar cuka. Wah, karomah ini orang. Meminum jadi karomah. Dengan apa itu? Dengan niat jujur. Dengan niat jujur. Besoknya dia bilang, aku taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Itu dengan ketegakannya orang-orang penguasa. Keadilannya orang penguasa adil, jadi rakyatnya taubat betul-betul. Allah memberikan kepada Nabi undang-undang, Nabi hanya menyampaikan risalahnya, amanatnya. Enggak, bagi Nabi menegakkan keadilan, menjalankan hukumannya, tidak pandang bulu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman, ya, dan mengerjakan amalan yang saleh. Ya. Beriman syaratnya beramal saleh. Itu. Amal saleh tidak minum, tidak judi, tidak dia main di dalam nasib, ngadu nasib banyak sekarang. Ya, bukan banyak yang ngadu nasib. Apa itu ngadu nasib? Hah? Burung ini, burung ini itu banyak deh. Nggak boleh sebenarnya. Ya, kita mau bilang apa? Terus bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, meninggalkan itu semuanya pekerjaan-pekerjaan. Jadi bisa jadi untung kan? Untungnya gimana itu? Mainan-mainan gitu kan yang untungin. Hah? Aduh apa namanya burung apa ya? Kalau dapat berapa juta? Itu makanannya gimana? Itu bagi gimana? Nah, udah dibilangin sama Allah. Ya. Bima ta'imu, apabila orang-orang yang beriman dan beramal soleh dia mencari makanan yang halal, ya, makanan-makanan yang bukan dari judi, bukan dari ngadu nasib tadi, lombaan dan seterusnya, jenis-jenis yang haram, ya. Orang yang beriman dia takut, dia beramal soleh, dia cukup mencari makanan yang halal. Apabila mereka bertakwa dan beriman, syarat itu dia nggak mau memakan makanan yang tadi syubhat. Kalau kita bilang haram marah ya, burung pada marah. Bukan burung aja, domba, ngadu domba, jago, apa lagi? Nah itu nggak banyak lah. Burung, terus jangkrik. Sekarang coba, jadi lagi sama itu semuanya nggak boleh sebenarnya. Uangnya gimana? Itu orang yang beriman nggak mau. Kalau dia mau membersihkan dirinya nggak mau makan makanan yang begitu. Uang haram, uang syubhat. Dia harus takut kepada Allah. Dia harus perbaiki imannya untuk beramal saleh. Dia takut lagi kepada Allah. Dia perbaiki lagi imannya. 2 kali diulang-ulang oleh Allah. Ya. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Kalau dia mau betul-betul orang yang bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, tsumma taqaw wa ahsanu. Lalu dia bertakwa yang keduanya sampai yang ketiganya.
diperbaiki, diperbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang baik al-muhsin, karena dia betul-betul menghindari dari makanan-makanan namanya wara, makanan-makanan yang diragukan, syubhat, ditinggalkan. Itulah wara, itulah orang-orang yang zuhud, tidak mau mencari makanan-makanan yang rupanya dia ragu atau pencariannya enggak benar. Nauzubillah min Allah, dan kita dihindari Allah dari segala makanan atau uang yang haram dan syubhat. Sirrul Fatihah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam